Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang penampakan ubur-ubur jelatang laut yang unik dan mencolok? Keajaiban akuatik ini bagaikan karya seni terapung, dengan tentakel panjang dan halus di belakang kubah tubuh transparan. Kubah ini, seringkali berwarna putih bersih atau kuning lembut, adalah kanvas tempat ciri-ciri ubur-ubur lainnya ditampilkan. Dan tampilannya sungguh luar biasa. Tentakelnya, terkadang memanjang hingga beberapa kaki, merupakan ciri khas ubur-ubur. Tapi jangan biarkan kecantikan mereka membodohi Anda. Tentakel ini bukan hanya untuk pertunjukan, mereka adalah bagian penting dari perangkat kelangsungan hidup jelatang laut. Selain itu, ubur-ubur jelatang laut bukanlah spesies yang bisa universal. Ada banyak spesies jelatang laut, masing-masing memiliki variasi penampilan yang unik. Dari perbedaan warna yang halus hingga variasi ukuran yang dramatis, ubur-ubur ini merupakan bukti betapa beragamnya kehidupan laut. Itulah gambaran singkat tentang penampakan unik ubur-ubur jelatang laut. Tapi ada yang lebih dari sekedar penampilan. Tahukah Anda bahwa beberapa spesies ubur-ubur jelatang laut bisa bersinar dalam gelap? Sifat yang cukup menarik, bukan? Kemampuan bercahaya ini bukan hanya untuk pamer. Ubur-ubur ini menggunakan keahlian unik ini untuk memikat mangsa yang tidak menaruh curiga, dan juga berfungsi sebagai mekanisme pertahanan melawan predator. Saat mereka berada dalam bahaya, cahaya yang dipancarkan dapat mengagetkan atau membingungkan potensi ancaman. Sekarang, mari kita bicara tentang pola makan mereka. Jelatang laut adalah makhluk karnivora. Mereka memakan berbagai kehidupan laut termasuk plankton, ikan kecil, dan organisme mikroskopis lainnya. Tapi bagaimana mereka menangkap makanannya? Anda mungkin bertanya-tanya. Tentakel yang panjang dan halus itu bukan hanya untuk mengapung dengan anggun di air. Setiap tentakel dilengkapi dengan sel penyengat yang disebut cnidosit. Ketika mangsa bersentuhan dengan tentakel ini, sel penyengat akan beraksi, melumpuhkan korban yang malang untuk dikonsumsi oleh jelatang laut. Jadi, makhluk menakjubkan ini tidak hanya cantik untuk dilihat, tapi juga merupakan pemburu yang efektif. Menurutmu di mana kamu bisa bertemu dengan ubur-ubur jelatang laut? Mari selami habitat dan sebarannya. Makhluk menawan ini umumnya menyukai perairan hangat, dan menemukan rumah mereka di Samudera Atlantik dan Pasifik Utara. Daerah pesisir dan muara seringkali berkilauan karena keberadaannya yang tembus cahaya, yang merupakan bukti kelimpahan relatifnya di zona ini. Sekarang, mari kita bahas inti cerita tersebut. Saat manusia berpapasan dengan ubur-ubur jelatang laut, pertemuan tersebut dapat mengakibatkan iritasi kulit dan nyeri akibat sengatannya. Ini adalah mekanisme pertahanan, cara ubur-ubur melindungi dirinya sendiri. Namun, penting untuk ditekankan bahwa sebagian besar spesies ubur-ubur jelatang laut tidak terlalu berbahaya bagi manusia. Sengatan mereka biasanya lebih merupakan gangguan daripada ancaman serius. Jadi, meskipun Anda mungkin ingin menghindari pertemuan dekat dengan jelatang laut, Anda tidak perlu terlalu takut pada mereka. Bagaimanapun, mereka hanyalah salah satu elemen menarik dari dunia kelautan kita yang luas dan beragam. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana ubur-ubur jelatang laut muncul? Semuanya dimulai di kedalaman laut yang misterius, tempat siklus hidup makhluk menawan ini terungkap. Perjalanan dimulai dengan penetasan telur-telur kecil. Telur-telur ini, setelah dilepaskan ke dalam air, berubah menjadi larva yang dikenal sebagai planula, makhluk yang berenang bebas dan hanyut mengikuti arus. Ketika mereka dewasa, planula-planula ini akhirnya menetap di permukaan bawah air yang kokoh. Di sini, mereka berubah menjadi polip, tahap selanjutnya dalam siklus hidupnya. Polip ini tidak terlihat seperti ubur-ubur dewasa yang kita kenal, menempel di dasar laut, melambaikan tentakelnya di air untuk menangkap mangsa kecil. Seiring berjalannya waktu, terjadi metamorfosis yang luar biasa. Polip mulai membagi dirinya sendiri, perlahan-lahan berubah menjadi bentuk berenang bebas yang kita kenal sebagai ubur-ubur, atau lebih tepatnya, medusa. Medusa ini kemudian matang, siap melepaskan telurnya sendiri dan melanjutkan siklusnya. Siklus hidup ubur-ubur jelatang laut adalah perjalanan yang menakjubkan dari telur hingga dewasa. Meskipun reputasinya menyengat, tahukah Anda bahwa ubur-ubur jelatang laut memainkan peran penting dalam ekosistem laut? Ya, makhluk laut yang memesona ini memiliki peran ekologis yang jauh melampaui kecantikannya yang bersinar atau sengatannya yang terkenal. Secara umum, ubur-ubur jelatang laut bagaikan penjaga lautan. Mereka membantu menjaga keseimbangan yang sehat dalam rantai makanan laut, terutama dengan mengendalikan populasi plankton. Plankton, meskipun kecil, dapat meledak dalam populasinya jika tidak dikendalikan, sehingga menyebabkan fenomena seperti pertumbuhan alga yang berbahaya. Jelatang laut, yang sangat rakus terhadap plankton, dapat mengendalikan wabah tersebut. Mereka mengonsumsi organisme mikroskopis ini dalam jumlah besar, memastikan ekosistem yang seimbang dan sehat. Fungsi ini tidak hanya penting bagi kesehatan laut, namun juga bagi lingkungan global yang lebih luas. Jadi, meski mungkin mengganggu bagi sebagian orang, ubur-ubur jelatang laut sangat penting bagi kesehatan lautan kita. Ingat, setiap makhluk, tidak peduli seberapa kecil atau tidak penting, memainkan peran penting dalam ekosistem.